Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya, bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, itu bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan, dan di titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung, jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Bisa misalnya dari limbah pabrik atau misalnya ada kilang-kilang minyak. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Melalui dan terjadi misalnya ada di atmosfer yang ada yang namanya hujan asap. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering ditemukan antara lain adalah limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Nah, kalian perlu tahu nih 3 dari limbah tersebut. Dari beberapa contoh berikut, kita akan bahas dari yang pertama itu adalah limbah industri. Air limbah dari pengolahan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas itu paling banyak menjadi polutan. Jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap. Limbah ini disebut dengan limbah organik. Lain halnya misalnya dari limbah pabrik baja atau pabrik cat. Limbah dari jenis pabrik ini berupa cairan panas, berbusa, mengandung asam belerang, dan bau yang menyengat juga. Dan limbah yang ini disebut limbah anorganik. Itu dari limbah industri ya, skala besar. Nah, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Namanya juga limbah rumah tangga, ya asalnya pasti dari kegiatan perumahan, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan misalnya. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik, anorganik, ataupun bahan-bahan berbahaya. Nah, yang ketiga nih, limbah pertanian. Jangan kamu pikir sektor pertanian itu nggak menyumbang limbah loh ya. Sektor ini adalah faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Ya, misalnya insektisida. Bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk pembasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan. Kamu tahu nggak efek dari terpaparnya insektisida yang berlebihan? Bisa menyebabkan pertumbuhan kelenjar tiroid yang meningkat loh. Itu di sektor kesehatan.
pasti masih ada dampak-dampak yang lain. Nah, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat dinamis. Merespon perubahan lingkungan, bahkan yang sekecil apapun, polusi dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Nah, yang ketiga ada istilah baru nih, eutrofikasi. Nah, di sini masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Ini pasti akibat dari sektor pelarian tadi. Alga ini merupakan lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan akan terdampak dengan berkurangnya kadar oksigen. Yang keempat adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya, hewan selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit juga. Nah, lalu bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk pencegahan pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada pula perubahan kecil yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air antara lain yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan kecil berupa hemat air yang dapat dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar. Dan nanti tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air, itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya tentunya. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut, yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat nih, dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Apa itu 4R? Bukan cetak foto ya, tapi 4R itu singkatan dari RRRR. Ada recycle atau daur ulang, ada reuse, itu penggunaan ulang, ada reduce, itu pengurangan penggunaan, atau repair, ada perbaikan. Sekarang kalian tahu kan penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Berikut adalah ulasan tentang pencemaran air. Bagi sahabat yang membutuhkan resum, dapat mendownload di kolom deskripsi. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.